Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Anak-anakku semua, anak murid SD RK3 Sibolga yang saya sayangi, yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya kita bisa bertemu dalam pelajaran agama Katolik hari ini melalui daring atau melalui HP. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon bimbingan dari Tuhan. Kita mohon pertolongan dari Tuhan agar kita dikuatkan dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ambil sikap doa yang bagus, lipat tangannya, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Bapa di surga atas semua berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Teristimewa pada pagi hari ini kami bisa bertemu dengan anak-anak kami dan bisa belajar agama walaupun melalui HP. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, berikan berkat-Mu kepada kami supaya kami dapat melaksanakan tugas dengan baik seturut kehendak-Mu. Berkatilah juga anak didik kami dimanapun mereka berada, agar mereka tetap sehat. Kami juga berdoa kepadamu Bapa untuk semua orang tua siswa-siswi kami di SDRK 3 Sibolga. Berkati Tuhan mereka, supaya orang tua siswa-siswa kami tersebut tetap dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik seturut kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Dan sekarang setelah kita berdoa, kita mau melanjutkan pelajaran kita. Tolong perhatikan baik-baik penjelasan dari Pak Guru. Selamat belajar. Materi atau judul pelajaran kita hari ini adalah pesan kitab suci tentang perlunya mengembangkan kemampuan diri. Bakat atau talenta adalah ciri khas manusia sebagai makhluk pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Apabila talenta yang kita miliki tidak dilatih dan dikembangkan, itu berarti kita tidak bersyukur atas kasih dan anugerah Allah. Namun mengembangkan talenta bukanlah hal yang mudah. Butuh proses waktu, butuh keuletan, butuh kesabaran, dan butuh kegigihan untuk mencoba dan mencoba lagi. Kita tidak boleh putus asa jika menemukan tantangan atau kegagalan dalam mengembangkan diri kita. Kita harus melatih diri tanpa mengenal lelah. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan, bakat atau talenta dianugerahkan Tuhan dengan cuma-cuma.
Dalam kitab suci diceritakan bahwa Tuhan menganugerahi setiap manusia kemampuan-kemampuan khusus atau yang sering disebut sebagai talenta. Untuk itu mari kita sama-sama membaca atau mendengarkan cerita yang terdapat dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 itu adalah menceritakan tentang perumpamaan tentang talenta. Isi cerita dalam Injil Matius tersebut adalah, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu tuan itu pun berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Lalu ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Ia juga berkata, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuan." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya engkau itu, uangmu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku
aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hamba yang menerima 5 talenta itu berkata, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Tuannya menanggapinya dengan senang dan memberikan dia kebahagiaan hidup. Hamba yang menerima 2 talenta itu juga berkata, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Tuannya menanggapinya dengan tenang, dengan senang, dan memberikan dia kebahagiaan hidup. Hamba yang menerima 1 talenta berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini adalah kepunyaan Tuan. Tuannya menanggapinya dengan marah karena hamba yang satu ini pemalas. Maka ia mendapat ganjaran hidup yang sengsara. Nah, kita pun sebagai anak kelas 4, kalian sebagai anak kelas 4, mempunyai bakat atau kemampuan masing-masing. Bakat atau kemampuan yang ada dalam dirimu harus kau kembangkan dengan cara belajar, dan rajin. Nah, demikian saja penjelasan dari Bapak Guru hari ini. Dan minggu depan kita lanjutkan kembali. Seperti biasanya, setelah selesai Pak Guru menjelaskan atau menceritakan materi, sekarang tolong kerjakan tugas ini. Dan sesudah kamu jawab, jawabanmu kirim kembali ke WA Pak Guru dengan tulis namamu lengkap, margamu, kelas berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Oke? Terima kasih. Inilah penjelasan dari Bapak Guru tentang materi kita hari ini. Dan setelah Pak Guru selesai menjelaskan, kalian mendapat tugas. Dan tugasnya tolong dikerjakan dengan bagus. Dan jawabannya kirim melalui WA ke WA Pak Guru Agama. Terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri, kita mari berdoa. Ambil sikap berdoa yang bagus. Lipat tangan, tundukkan kepala. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kembali Tuhan Yesus. Kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami hari ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran anak didik kami ini, supaya mereka dapat mengerti apa yang telah mereka pelajari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Horas.